udah jam 9:12 sambil menunggu peserta yang lain. Kita mulai saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di acara webinar IKA Pramasam pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah weekend ya Bapak dan Ibu. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan nih seputar saham. Oke, di sini juga sudah hadir pembicara kita. Langsung saya mulai saja. Oke, baik Mas Vincent. Perkenalkan saya Dilen Susmira dari Alumni Network Prasmul. Hari ini saya akan memandu acara webinar ini sampai selesai. Kita akan mulai saja dengan perkenalan pembicara yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Vincent Lianto. Beliau merupakan Senior Financial Planner di PINA. Selamat pagi Pak Vincent. Pagi, Mbak. Pagi Pagi. semuanya. Pagi. Saya panggil Mas Vincent aja ya Mas. Boleh. Mas Vincent. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mau menginfokan dulu nih event webinar kita hari ini. Acara webinar ini merupakan rangkaian webinar yang dilaksanakan oleh Kapra Saham Club yang terdiri dari beberapa seri. Nah, kebetulan yang hari ini adalah seri kedua. Seri pertama itu dilaksanakan minggu lalu, hari Sabtu lalu. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah hadir juga di webinar yang minggu lalu. Yang sekarang ini adalah kelanjutan dari sesi minggu lalu, namun tetap akan dijelaskan secara general juga ya Mas Vincent ya. Takutnya nanti ada Ya. yang belum ikut di event kita sebelumnya, jadi nggak relate gitu. Oke, baik. Acara hari ini kita temanya adalah Financial Self-Awareness and Basic Investing with Pina. Oke, Mas Vincent, mungkin sebelumnya banyak yang belum tahu gitu ya, kalau Pina itu sebenarnya perusahaan apa sih, Mas? Mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat ya, informasi mengenai Pina dan kesibukan Mas Vincent di Pina nih, sebagai apa nih? Job Oke. function-nya gimana? Silakan Mas Vincent. Sebelum kita masuk ke materi dari Mas Vincent. Oke. Baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya ya untuk join ke acara atau sesi kali ini. Saya Vincent, seperti yang tadi Mbak Dilan sempat highlight. Saya selaku Senior Financial Planner di Pina.id, di mana Pina itu adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia platform investasi ya Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu bisa akses aplikasi kami. Pina tidak hanya untuk investasi atau pembelian produk-produk keuangan seperti saham maupun reksadana, tapi Pina sendiri juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur mengelola keuangan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan seperti pembuatan budget, terus kemudian pembuatan finance goal sampai dengan nantinya tujuan keuangannya bisa direalisasikan melalui investasi yang produknya juga kami sediakan. Sekedar info saja, mungkin saya sharing dikit ya. Ini adalah website kami. Jadi ini adalah Pina. Kemudian kami juga punya partner dari berbagai macam pihak. Dan seperti yang tadi saya highlight, Bapak Ibu bisa nih manfaatin aplikasi Pina, aplikasi kami untuk melakukan berbagai macam aktivitas pengelolaan keuangan. Seperti itu. Nah, kemudian fiturnya juga berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Investasi mungkin juga Bapak Ibu bisa manfaatkan seperti pembelian saham dan reksadana pula. Dan Bapak Ibu bisa melacak network juga nih, melacak kekayaan bersih seperti aset-aset yang Bapak Ibu miliki dan hutang-hutangnya. Kemudian kami juga menyediakan berbagai macam sarana edukasi ya di dalam fitur classroom kami juga. Dan pastinya kita punya banyak promo gitu ya yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, aplikasi kami juga sudah sangat secure atau aman, di mana ada satu sekuritas yang menjadi
backup kami, which is itu adalah PT Trust Sekuritas, dan kantornya ada di SCBD. Dan untuk keamanan datanya sendiri, kami juga punya berbagai macam sertifikasi keamanan data seperti ISO, kemudian kami juga di bawah naungan OJK, bank kustodian kami juga dari Bank BNI, kemudian juga kami memiliki sertifikasi enkripsi data, sehingga data nasabah pastinya aman jika menggunakan aplikasi Pina, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena Pina tidak pernah menyimpan data login bank milik nasabah ya. Koneksi kami dilindungi dengan enkripsi 256 bit. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa explore entah di App Store ataupun Apple Store. Bahkan bisa coba untuk explore website kami, di mana kami sampai dengan saat ini menyediakan fitur atau fasilitas bagi pengguna untuk melakukan financial check up, Bapak Ibu. Financial check up ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu datang ke dokter, dokternya tentang kesehatan, kalau kami tentang keuangan. Dan di situ Bapak Ibu bisa konsultasi nih, entah untuk pendidikan anak, persiapan dananya seperti apa, dana pensiun, dan lain sebagainya, kita akan bantu untuk berikan journey-nya atau guidance-nya. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Dokter Thank you. finance ya berarti Mas Vincent ya. Kenapa, Mbak? Dokter finance ya. Betul. DRF ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Vincent. Bapak dan Ibu, ini kita langsung lanjut saja ke sesi sharing kegiatan inti kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Vincent nanti selanjutnya. Namun saya mau info lagi, jika misalnya nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah sharing, boleh langsung raise hand aja ya Mas Vincent ya. Takutnya Boleh, nanti boleh. kalau tunggu sesi Q&A udah nggak relate gitu, jadi udah keburu nggak jadi ditanyain gitu Mas. Boleh banget, boleh. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung raise hand atau kalau males langsung ngomong boleh ketik di kolom chat juga di saat sesi sharing berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Saya persilakan kepada Mas Vincent untuk sharing materinya dan pengalamannya kepada kami pada pagi hari ini. Silakan Mas Vincent. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik, buat Bapak Ibu yang masih puasa, ya semangat. Karena mungkin pertemuan kita terlalu pagi atau bagaimana, tapi tidak apa-apa. Tidak pernah menghalangi ya Bapak Ibu ya, entah kita puasa ataupun jam pertemuan dan sebagainya, seharusnya tidak pernah menghalangi kita untuk terus belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja seperti yang tadi Mbak Dilan bilang, langsung raise hand ataupun open mic, kita welcome, kita diskusi bersama. Dan pada pagi hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu ya, saya tidak memberikan materi untuk memberikan pelajaran, tapi untuk kita diskusi bersama Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu mungkin yang belum aware atau belum familiar terhadap personal finance atau financial planning, harapannya hari ini Bapak Ibu bisa nih punya pemikiran ataupun pandangan yang lebih komprehensif ke depannya ya terkait dengan financial planning khususnya untuk diri Bapak Ibu masing-masing. Dan pastinya akan sangat bermanfaat Bapak Ibu jika kita berusaha untuk tingkatkan literasi kita ya seiring dengan berjalannya waktu. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, saya akan coba mulai. Nah, mungkin sebelum saya mulai, Bapak Ibu boleh nih bantu untuk ketik di kolom chat ataupun kasih emojinya tanda jempol gitu ya Bapak Ibu ya, buat tanda kalau misalnya Bapak Ibu udah siap nih. Jangan sampai nanti ada materi yang lewat nih Bapak Ibu, karena mungkin bisa jadi salah satu hal yang saya sampaikan berguna buat Bapak Ibu ke depannya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu dulu nih 30 detik Bapak Ibu ya. Boleh nih chat di kolom chatting ataupun kasih raise hand-nya tanda jempol gitu ya. Oke. Nah, ini Pak Yahya ya, udah siap nih. Oke, mantap Pak. Kemudian Mbak Dilan, Pak Abdul ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, kita mulai tanpa berpanjang lebar lagi. Hari ini kita angkat tentang financial awareness, Bapak Ibu ya. Nah,
kalau kita berbicara tentang financial awareness, Bapak Ibu, kita kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu kan seperti kepedulian ataupun ibaratnya Bapak Ibu mulai aware itu seperti oh gini toh tentang financial planning gitu ya. Dan harapannya dengan kita mulai aware terhadap financial planning, kita bisa melakukan action Bapak Ibu ya. Action untuk apa? Untuk perbaikan ataupun memulai sesuatu yang baru ya, habit dalam hal keuangan. Tujuannya nanti Bapak Ibu bisa membangun kesejahteraan ya. Nah, ini bukan webinar untuk skema Ponzi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak webinar untuk investasi bodong, tapi kita lebih berbicara tentang mindset beberapa waktu ke depan. Dan nanti kita akan spill juga dan bahas beberapa jenis produk investasi tingkat lanjut Bapak Ibu ya, melanjutkan episode sebelumnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dulu Bapak Ibu dari survei ya. Nah, karena tadi kan saya bilang bahwa financial awareness itu penting. Kok bisa penting? Nah, ini datanya berbicara Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, kita nggak usah lihat luar negeri ataupun tempat lain, Bapak Ibu ya, terlalu jauh. Kita bicara tentang negara sendiri saja ya. Nah, Bapak Ibu lihat deh, dari data-data yang saya share ini, dari tahun 2018 sampai tahun 2022, masyarakat Indonesia itu cenderung meningkat loh Bapak Ibu, kerugiannya karena investasi bodong. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, lonjakannya itu luar biasa tinggi di tahun 2022, Bapak Ibu. Di mana satuannya ini triliun, Bapak Ibu ya. Bukan miliar lagi, sudahan. Tapi 109 triliun itu kerugian yang diakibatkan investasi bodong. Dan mungkin Bapak Ibu sempat lihat berita gitu ya. Banyak sekali flexing-flexing ataupun statement dari para ya influencer yang mungkin secara konten itu mengarahkan kita ke investasi bodong Bapak Ibu. Dan sudah ada beberapa juga yang ya kasusnya sampai dengan sekarang sudah ada putusan bahkan masih berjalan Bapak Ibu ya. Nah, parah Bapak Ibu ya. Uang kita cari susah banting tulang ya, kerja keras banting tulang, bahkan sampai pingin tulang tetangga aja kita banting gitu ya, karena mencari uang. Tapi hangus atau hilangnya secara cuma-cuma melalui skema investasi bodong. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Abdul nih tanya nih ya, cara mengetahui investasi bodong itu gimana? Kalau hematnya Pak, kita bisa bicara kalau tingkat return yang ditawarkan bisa sangat tinggi ya di waktu yang sangat singkat, itu kita harus waspada Bapak Ibu ya, karena ya kembali lagi investasi yang berhasil itu selalu diiringi dengan dua hal, kemampuan dan waktu Bapak Ibu ya, karena waktu berbicara tentang konsistensi. Dimana kalau misalnya kita diberikan iming-iming, ya, diiming-imingi, oh kalau misalnya taruh duit sebesar A atau sebesar satuan tertentu, itu returnnya bisa 40-50% dalam 2 bulan. Waduh, nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya, sekarang kita tahu aja ya Bapak Ibu ya, investasi yang paling fluktuatif dan paling menguntungkan dan paling umum contoh saham aja gitu ya. Kalau misalnya bisa naik luar biasa tinggi, pasti sahamnya gorengan Bapak Ibu. Ya. Dan masyarakat Indonesia ini cenderung kalau harganya sudah melambung tinggi baru masuk. Telat Bapak Ibu, ya. Sudah digoreng baru masuk. Sisanya apa? Sisanya tinggal ampas-ampasnya Bapak Ibu. Ya. Uangnya masuk cenderung turun nanti harga sahamnya. Nah itu bahayanya masyarakat Indonesia yang kurang mumpuni dalam hal segi literasi finansial Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita sudah punya literasi yang bagus, harusnya kita bisa lebih bijak atau aware. Oke,
Tidak sampai di sini saja Bapak Ibu. Saya kasih data lain ya. Nah, ini Bapak Ibu. 28% masyarakat Indonesia itu tidak bisa membedakan pinjaman online legal dan ilegal Bapak Ibu. Ya. Jumlah aduan pinjaman online bahkan meningkat sangat drastis di tahun 2022. Di mana seharusnya dari tahun ke tahun itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi cenderung naik tahun tambah tahun masyarakat Indonesia ini semakin gampang ditipu Bapak Ibu. Ya, ini kenyataan, bukan saya judgement Bapak Ibu ya. Karena kita berbicara tentang data. Nah, demografi korban pinjol online-nya ini Bapak Ibu ya. Ini yang ngeri ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari guru 42%. Which is guru ini termasuk juga dosen ataupun tenaga tenaga eh, profesional di tingkat universitas maupun sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini bahaya banget Bapak Ibu ya. Korban PHK menyusul Bapak Ibu ya di posisi kedua karena kita tahu mungkin beberapa waktu ini marak beredar berita-berita tentang layoff dari berbagai macam uh, perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Yayat ada tanya lagi nih. Bagaimana dengan investasi pada kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain? Jadi bukan kripto yang abal-abal, juga bisa untung dalam waktu cepat. Thank you. Oke Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang Bitcoin, istilahnya kripto yang mungkin sudah tenar secara nama, nah kita perlu tahu bahwa ada pro dan kontranya gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa cenderung naik dalam waktu yang relatif singkat? Karena kripto itu dipengaruhi dengan hukum permintaan dan penawaran ya. Di mana kalau kita bicara tentang Bitcoin sendiri itu demand-nya tinggi tapi supply-nya terbatas. Sehingga harganya bisa naik dan turun dengan waktu yang relatif cepat ya. Seperti contoh deh Bapak Ibu ya, contoh sederhana. Kalau mau itu apa hari raya seperti ini buat ibu-ibu gitu ya, Mbak Dilan gitu mungkin. Nah, kalau harga cabai, beras dan lain sebagainya naiknya bukan main gitu ya. Nah, pedagang-pedagang di pasar itu bisa meraup keuntungan yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat, betul ya. Tapi seasoning, Bapak Ibu. Betul ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kripto yang mungkin sudah tenar, mungkin seasoning juga. Tapi kapan seasoningnya akan berakhir, itu kita belum tahu. Dan Bitcoin, Ethereum itu sebenarnya dia adalah kripto yang secara fundamental dia sudah memiliki dasar yang cukup kuat ya. Kalau Bitcoin itu dia cenderung menawarkan atau meng-highlight tingkat demand yang tinggi tapi suplainya rendah, which is dia itu memposisikan diri sebagai emas, layaknya emas. Kalau Ethereum itu dia Bitcoin yang secara fundamental nantinya akan digunakan untuk transaksi kontrak apa namanya kontrak legal ya Bapak Ibu ya. Kalau Ethereum itu dia berbicara tentang kontrak legal ya. Nah, jadi secara fundamentalnya itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, apakah kita percayakan semua uang kita di kripto? Jawabannya jangan Bapak Ibu ya. Karena kita tahu ya, tingkat fluktuasi yang tinggi itu sometimes juga bisa membahayakan. Dan tingkat return yang tinggi pula itu bisa jadi adalah seasoning Bapak Ibu ya. Dan bisa jadi Bapak Ibu waktu join juga sudah terlampau terlambat ya. Oke. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Menarik ya. Kita berbicara tentang data lagi. Nah, kalau kita lihat datanya ini ngeri ya Bapak Ibu ya. Karena 28% masyarakat Indonesia aja nggak bisa bedakan antara pinjol legal dan ilegal Bapak Ibu. Kalau sudah kena teror, gagal bayar dan sebagainya, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pemerintah lagi Bapak Ibu. Ya, padahal kita punya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan seleksi terlebih dahulu harusnya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, data lagi ya. Risiko itu selalu hadir Bapak Ibu. 4,3 juta anak yatim di Indonesia itu sekolah SD sampai SMA, 76%-nya itu putus sekolah. Kenapa? Karena alasan ekonomi Bapak Ibu. Ya.
67%-nya tidak mampu bayar uang sekolah, 9% sisanya itu berusaha untuk mencari nafkah, Bapak Ibu. Nah, apakah salah anaknya? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi orang tuanya yang dulu punya waktu cukup tidak berusaha untuk meningkatkan literasi keuangannya. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tugas kita itu adalah mempersiapkan generasi kita selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan cara aware terhadap keuangan dan menjaga diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan sampai kita nanti menyusahkan atau bahkan membuat mereka lebih parah kualitas hidupnya daripada kita. Karena secara keuangan kita tidak prepare atau tidak pernah planning, gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ya, saya hadir di pagi ini sebenarnya untuk menakut-nakuti saja Bapak Ibu ya. Tugas saya itu doang, gitu ya. Nah, kita bicara lagi Bapak Ibu lebih lanjut. Oke, tadi sudah pinjol, kemudian investasi, bahkan resiko dana pendidikan anak. Sekarang resiko pensiun Bapak Ibu. Ya, 90% masyarakat Indonesia itu tidak siap pensiun loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Nah, ini kita lihat. 86% itu belum memiliki dana yang cukup. Ya. 54% dia juga jawab khawatir bergantung dengan keluarga. Jadi kerja terus Bapak Ibu. Ya, takut nyusahin. Nah, 77% khawatir kehabisan uang di masa pensiun. Pensiun sekarang boleh, nanti 1 tahun ke depan makan apa? Itu yang dipikir. Ya, 83% khawatir ada peningkatan pengeluaran untuk kesehatan. Nah, takut kalau pensiun sakit terus uangnya dari mana? Gitu kan ya. Sehingga menyebabkan tingginya angka sandwich generation, Bapak Ibu. Ya, karena orang tuanya nggak mampu atau nggak bisa pensiun, anaknya harus nanggung. Karena akan ada keterbatasan dalam diri kita, waktu kita sebenarnya ingin terus berkarya, tapi secara kesehatan fisik itu sudah nggak mampu, Bapak Ibu. Jadi anaknya lagi yang harus nanggung. Oke, walaupun menanggung orang tua itu sebenarnya ibadah ataupun uh, sebagai bentuk balas budi gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya boleh highlight sebenarnya anak itu juga tidak minta dilahirkan oleh kita, betul ya? Nah, jadi tugas kita saat memiliki anak harusnya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, tapi saya nggak judgement ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlanjur kita bisa perbaiki. Kalau belum ya kita mulai dari awal perencanaan yang bagus ya. Nah, 77%, hampir 78 lansia itu ditopang oleh anggota rumah tangga yang bekerja Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti akan ada beberapa mimpi generasi kita selanjutnya yang harus dikorbankan karena mereka mengalokasikan dana lebih untuk merawat kita nanti. Dan kita tidak ingin seperti itu pastinya Bapak Ibu. Ya. Oke, masalahnya sudah Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita ditanya alasan orang butuh uang. Nah, menurut Bapak Ibu apa aja nih? Ya, coba nih Bapak Ibu komen gitu ya. Nah, bisa jadi yang saya lingkari ini bukan tujuan Bapak Ibu. Ya, ini punya saya Bapak Ibu. Ya, punya saya. Nah, kalau Bapak Ibu gimana? Tujuan punya uang itu sebenarnya apa sih menurut Bapak Ibu? Coba deh sebutin satu aja di kolom komentar Bapak Ibu. Ya, boleh. Nah, kalau saya lingkarin beberapa. Saya pingin freedom, ya kan. Kemudian saya pingin religionnya juga meningkat karena mungkin punya uang saya bisa bersedekah lebih gitu kan ya. Saya mau education anak saya mungkin ke depannya juga lebih terjamin ya kan. Happiness pastinya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan Bapak Ibu. Tapi kalau nggak punya uang itu susah bahagia Bapak Ibu. Percaya nggak? Ya. Memang uang itu nggak bisa beli kebahagiaan karena sifat kebahagiaan itu dari diri sendiri. Tapi kalau nggak punya uang, mau bahagia itu susah, Bapak Ibu. Betul ya? Nah,
Kemudian wealth-nya juga harus dibangun menurut saya. Saya ingin bisa servis, bisa pelayanan, ya kan, tanpa mikirin duit, Bapak Ibu. Ya, etika juga helping others. Pingin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau nggak punya duit bisa nggak? Susah. Ya, walaupun nggak semua tentang uang. Betul ya, Bapak Ibu ya. Tapi dengan uang, kita bisa membuat segalanya lebih mudah. Dalam konteks yang positif. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mulai kelihatan ya dasar-dasarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus saya lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Manusia itu punya siklus hidup, setuju ya? Karena umur yang sudah berjalan tidak bisa kita putar balik Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ya kalau misalnya contoh nih Mbak Dilan saya tanya Mbak pingin usia 18 tahun lagi nggak? Pastinya pingin gitu ya. Tapi nggak bisa Mbak ya. Saya mau bantu gimana pun juga nggak mungkin gitu ya. Yang ada mungkin perawatan aja supaya awet muda. Tapi umur nggak bisa menolak untuk bertambah. Betul ya? Nah, pada saat kita umur 0 sampai dengan 20 tahun, pastinya kita masih belum terlalu produktif Bapak Ibu. Ya, mungkin masih kuliah. Kuliah berapa sih lulusnya? 21, 22 kalau nggak salah ya. Kalau Ya. misalnya ini ya, apa on record, on the track record gitu ya. Nah, kemudian tidak memiliki penghasilan pasti. Masih bergantung ke orang tua ataupun sanak saudara gitu ya Bapak Ibu ya. Mau kerja part time pun bisa. Tapi berapa sih duitnya gitu kan ya. Nah, risiko hidup kecil. It's okay. Usia produktifnya nanti masuk 20 ke 40 ya. Mulai memiliki resiko hidup. Produktif iya, resiko hidup pasti. Betul ya. Memiliki tujuan dan prioritas keuangan. Usia 20 ke 40 udah mikirin merit, pendidikan anak, ya enggak sih? Memiliki rumah, perjalanan ibadah, ya enggak? Masa pensiun sampai dengan nanti mikir warisan buat anaknya. Betul enggak sih? Nah, kalau udah kayak gitu, tingkat stresnya nambah, walaupun duitnya ada, gitu ya. Nah, itu dilema, Bapak Ibu ya. Kadang kalau kita mikir, wah enak ya zaman kuliah dulu ya, nggak punya duit aja, kalau mau hangout sama teman aja bisa makan sepiring berdua. Hidup masih terasa ringan, gitu ya. Sekarang uang tambah banyak, mau beliin anak masing-masing satu piring aja mampu, tapi kok kelihatannya stresnya berlebih. Ya, keriputnya kelihatannya kok nambah gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Hidupnya manusia kayak gitu Bapak Ibu. Ya. 40 sampai 60 tahun usia produktif namun menjelang menua, mulai turun. Ya. Udah mulai masuk masa-masa harus pensiun. Produktivitasnya turun. Mau banting tulang gimana pun, tulangnya udah nggak bisa dibanting, ropos Bapak Ibu. Ya. Oke, 60 sampai 80 udah tidak ada penghasilan. Resiko hidup tambah tinggi. Dilema ya. Mau diapain hidup ini? Banyak orang di usia 60 sampai 80 kadang kalau udah stres Bapak Ibu ya. Karena udah nggak produktif, sakit-sakitan, pinginnya apa? Pinginnya kok ya cepet selesai aja gitu. Ya. Banyak Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini siklus hidup orang normal. Oke. Yang ingin saya highlight di sini, kalau bisa nggak normal, kenapa enggak? Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya nggak normal apa? Contoh di usia 20-40 tahun. Tujuan keuangan ada, uang ada. Tapi kalau bisa jadi orang nggak normal, di mana resiko stresnya itu tidak setinggi orang-orang lain. Dengan cara apa? Planning, Bapak Ibu. Ya, walaupun rencana itu tidak serta-merta pasti 100% berhasil, tapi dengan adanya rencana, itu tujuan kita lebih jelas harus lewat mana melangkahnya. Oke. Nah, saya highlight lagi Bapak Ibu ya, lebih lanjut lagi. Saya tadi kan bilang planning gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, pentingnya perencanaan keuangan. Ya, perencanaan keuangan itu saya analogikan sebagai satu piramida Bapak Ibu. Di mana kalau kita tahu piramida, dasarnya pasti lebih luas dan ujungnya semakin runcing. Dan kalau kita berbicara tentang piramida Bapak Ibu, idealnya kita harus step by step Bapak Ibu sebelum bisa menuju ke puncak. Ya. Nah, paling dasar dalam piramida perencanaan keuangan, kita harus mulai dengan mengelola keuangan yang baik. Oke.
mengelola keuangan yang baik ini berbicara tentang fokus pada pengeluaran sehari-hari, bisa mengurangi tingkat hutang dan membangun arus kas yang stabil, Bapak Ibu. Ya. Jadi janganlah Bapak Ibu mikir ya, oh saya harus investasi kemana, produknya apa, dan lain sebagainya. Kalau pengeluaran sehari-hari aja masih berantakan Bapak Ibu. Ya. Belanjanya masih impulsif. Ya. Kena diskon marketplace 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 udah pasti belanja. Padahal belum tentu butuh. Gitu ya. Ada promo kartu kredit potongan 15% asal gesek aja. Beli baju. Padahal bajunya belum tentu dipakai. Betul ya? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tingkat impulsivitas manusia itu akan membawa bencana di kemudian hari. That's why mengelola keuangan itu penting, kita mulai dari dasar, fokus ke pengeluaran sehari-hari dulu. Hutang pun juga Bapak Ibu ya, kalau tidak terpaksa hindari hutang. Tapi apakah hutang itu adalah sesuatu yang haram? Jawabannya tidak Bapak Ibu ya, asalkan ada tujuan yang jelas, produktif ya. Tapi kalau konsumtif hanya untuk kesenangan pribadi, lebih baik dihindari ataupun ditunda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian naik lagi Bapak Ibu, setelah kita tahu dasarnya, kuasai dasarnya, naik membangun jaringan pengaman ya. Nah, membangun jaringan pengaman ini berbicara tentang persiapan dana darurat. Oke, menumbuhkan tabungan, melindungi diri dengan proteksi asuransi Bapak Ibu ya. Saya nggak jual asuransi loh Bapak Ibu di sini ya. Saya bukan agent Bapak Ibu ya, jangan diusir gitu ya. Nah, tapi saya mau highlight Bapak Ibu bahwa asuransi itu sebenarnya punya tingkat kepentingan yang tinggi di dalam diri Bapak Ibu ya. Penting sekali ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, contoh kalau asuransi kesehatan, which is pada saat Bapak Ibu mungkin nanti sakit, jangan sampai uang bayar rumah sakitnya itu dari kocek pribadi Bapak Ibu. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya, walaupun saya mungkin Bapak Ibu merasa, oh ini Mas Vincent ini masih muda gitu ya, tapi saya punya pengalaman luar biasa Bapak Ibu. Pengalamannya apa? Saya pernah dioperasi batu empedu Bapak Ibu ya. Saya pernah rawat inap di rumah sakit 2 bulan, which is biaya rawatnya sendiri Bapak Ibu termasuk operasi itu 180 juta Bapak Ibu. Bayangin. Kalau saya harus bayar waktu itu Bapak Ibu, boncos saya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sekarang utangnya belum selesai gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Asuransi itu berbicara tentang beli payung sebelum hujan. Bukan berarti kita beli payung sebelum hujan kita berharap akan kehujanan atau kita berharap akan hujan ya. Tapi once pada saat hujannya terjadi, kita sudah tidak bingung seperti orang-orang yang tidak punya payung Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa oh budgetnya masih belum ada, nggak apa-apa disiapin dulu, tapi proteksi diri dengan minimal punya BPJS dulu deh. Gitu ya. Kalau nggak punya BPJS, waduh Bapak Ibu, itu namanya melawan takdir Bapak Ibu. Ya. Karena takdir manusia itu pasti ada sakitnya. Bukan sakit parah loh ya Bapak Ibu ya. Sakit kepala mikirin utang aja sakit itu Dan. Betul ya? Nah, manusia itu yang pasti Bapak Ibu di dunia ini ya, itu ada 3 hal Bapak Ibu. Menurut saya, sakit ya, entah sakit ringan ataupun berat, mati sama bayar pajak Bapak Ibu. Pasti, nggak mungkin nggak ya. Jadi Bapak Ibu harus aware terhadap kepastian ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bangun dana daruratnya. Bapak Ibu harus punya dana darurat. Karena banyak pengeluaran di dalam hidup yang tidak terkontrol ataupun tidak pernah terplanning bisa muncul ya. Contoh Bapak Ibu punya anak masih kecil, terus kemudian tiba-tiba demam. Masa anaknya dibilang gini, oh sebentar ya, kalau nanti kita ke dokter tunggu mama punya uang. Kan ya nggak mungkin Bapak Ibu, gitu ya. Terus Bapak Ibu punya kendaraan deh, naik motor, naik mobil, tiba-tiba bannya bocor. Masa Bapak Ibu ngomong sama mobilnya, tunggu jangan bocor dulu, uangnya belum ada. Kan nggak mungkin Bapak Ibu, betul ya. Apalagi Bapak Ibu tinggal Jakarta, di mana mungkin hujan saat kita perjalanan, sudah kena macet, nggak bisa menghindar, tiba-tiba saat stuck macet, banjir Bapak Ibu. Terus habis gitu mobilnya harus perbaikan. Kira-kira gimana kalau misalnya kita nggak punya dana darurat? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, that's why sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dana darurat harus dipupuk ya. Nah,
Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu ya, mengumpulkan kekayaan. Barulah kita berbicara tentang, oh gimana caranya saya punya portofolio investasi, produknya apa, portofolio saya ini bisa cover nggak waktu saya nanti pensiun, ya kan? Produk-produk yang efisien pajak itu apa sih? Baru dipikir Bapak Ibu. Orang di luar sana ya yang tidak masuk webinar ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka punya pemikiran bahwa wah saya invest pengen cepet kaya udah gitu doang. Tapi once pada saat mengelola keuangannya nggak bener, nggak apa jaringan pengamannya juga nggak bagus atau nggak punya bahkan resiko terjadi. Yang diinvestasikan harus ditarik Bapak Ibu, nggak mungkin nggak harus dicairin. Masa apa namanya kita punya kiblat atau punya statement bahwa investasi itu layaknya Pertamina, Bapak Ibu, ya kan? Mulai dari nol ya Pak, mulai dari nol terus Bapak Ibu, ya nggak sih? Nah kalau kayak gitu kapan kekumpulnya? Kalau misalnya mengelola keuangan dan jaringan pengamannya belum disettlekan, Bapak Ibu, ya. Kalau sudah bisa ngumpulin, baru dilestarikan, ya. Sudah waktunya cari financial independent, mengubah aset jadi pendapatan, ya. Kalau bisa banyak passive income-nya, memaksimalkan pensiun supaya nggak bebanin anak, baru nanti mikir meninggalkan warisan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih mindset yang benar dulu Bapak Ibu supaya jangan sampailah kita berpikir wah investasi produknya apa, terus kemudian tetangga bilang dia main kripto, kita main kripto, ya kan, terus rekan kerja bilang dia beli saham gorengan, ikut beli saham gorengan. Kalau dasarnya nggak kuat itu pasti akan rubuh atau kegoyang Bapak Ibu ya. Jadi kita harus posisikan diri sebagai orang yang punya pondasi kuat, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oh ini Pak Yaya ada nih. Jika yakin tidak bisa sakit, mati atau kecelakaan, maka tidak perlu punya asuransi. Saya juga bukan agen asuransi, tapi asuransi penting. Setuju, Pak. Setuju. 100, Pak. Betul. Investasi apapun syaratnya hanya satu, punya uang. Namun jika asuransi syaratnya harus punya dua. Punya uang dan sehat. Betul. Ya. Saat kita sehat, kita nolak asuransi, Bapak Ibu. Saat kita sakit, asuransi yang nolak kita. Nggak ketemu. Berarti jodohnya nggak ketemu, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi upayakan jodohnya ditemukan, Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya kasih quote. Quote-nya sedikit nyeleneh, Bapak Ibu. Udah coba hidup miris, tapi dompet tetap tipis, Bapak Ibu. Ya enggak sih? Udah kerja sampai tipes, tapi dompet juga tetap tipis, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini jokes, Bapak Ibu ya. Tapi jokes yang relate. Betul ya, Bapak Ibu ya. Karena saya pernah ada di kondisi dan situasi seperti itu juga, Bapak Ibu ya. Nah, apakah cara saya mengatur keuangan sudah benar? Nah, ini kita belajar, Bapak Ibu ya. Kita saling diskusi. Nah, coba deh Bapak Ibu cek kesehatan keuangannya Bapak Ibu ya. Nah, kesehatan keuangan itu meliputi kita review ya Bapak Ibu ya. Kita review dalam periode tertentu Bapak Ibu. Make sure atau memastikan kondisi keuangan kita itu masih ada di jalur dan pengelolaan keuangan yang tepat. Nah, indikatornya apa aja? Ini saya spill Bapak Ibu ya. Nah, proses cek kesehatan keuangan sederhana Bapak Ibu. Nggak usah yang rumit Bapak Ibu. Sudah percuma. Saya kasih rumusin kostan Bapak Ibu malah. Aduh apa sih kayak gitu ya. Nah mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang latar belakangnya dosen atau praktisi. Nah udah bosen Bapak Ibu ya sama rumus-rumus saya kasih yang sederhana aja. Ya. Coba satu analisis budgetnya Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa yang perlu dipastikan sederhana aja. Arus kas bulanannya positif nggak? Ya. Alokasi dana untuk investasi atau menabungnya bisa lebih dari 20% nggak dari pemasukan. Mitigasi risiko minimal BPJS. Saya nggak minta Bapak Ibu setelah webinar ini langsung beli asuransi swasta, nggak. Minimal BPJS dulu Bapak Ibu. Ada nggak? Cicilan utangnya di bawah 30% pemasukan nggak? Kalau belum, apakah saya buruk dalam mengelola keuangan? Ya nggak juga Bapak Ibu. Ya, kita bisa kok improve perlahan. Ini indikator saja, guidance Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran.
Jangan sampai nanti saya bilang, oh Bapak Ibu itu kalau puasa itu berhasil. Indikatornya apa? Ya nggak bolong ya kan. Terus kemudian kalau misalnya puasa berbukanya sesuai dengan jam yang ditentukan. Itu kan saya kasih poinnya, indikatornya. Jangan sampai saya kan judge Bapak Ibu, oh Bapak Ibu itu puasanya buruk ataupun bagus. Kalau saya nggak kasih indikator berarti kan saya gosip gitu ya Bapak Ibu ya. That's why saya ngasih ya. Nah, pengecekan semua aset dan hutang. Coba Bapak Ibu lihat net worth-nya Bapak Ibu berapa. Net worth itu kekayaan bersih. Setelah aset Bapak Ibu nilainya keseluruhan dikurangi hutang. Bertumbuh nggak dari waktu ke waktu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu kerja sampai tipes, ya, tapi dompetnya tetap tipis itu dalam artian kekayaannya aja nggak naik-naik, Bapak Ibu. Karena mungkin kebiasaan belanja yang impulsif, cicil utang terlalu besar, gitu ya. Pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang sebenarnya bisa dihindari, tapi ya kok tetap terjun aja ke sana. Bisa jadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada analogi yang bagus ya. Perencanaan keuangan itu ibarat dengan peta keuangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tanya deh, waktu Bapak Ibu liburan atau Bapak Ibu mungkin pergi ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah Bapak Ibu hadiri atau pernah ke sana sebelumnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau zaman dulu Bapak Ibu tanya orang, terus kemudian beli peta yang besarnya kayak koran gitu ya Bapak Ibu ya. Terus tanya kanan kiri ngapalin jalan, oh belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri kayak gitu ya. Tapi sekarang kan Bapak Ibu bisa buka Google Map, betul ya. Nah, kalau buka Google Map Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak pernah di tempat tersebut, idealnya 90% kita berjalan ke arah mana itu sudah tepat Bapak Ibu. Ya. Wah, mungkin bapak-bapak ada yang nggak setuju. Wah, kalau saya sih 90%, kalau ibu-ibu itu 80% atau 70%. Biasanya ibu-ibu itu nggak bisa baca map. Waduh. Wah, saya nggak ikut-ikut ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi perencanaan keuangan itu ibarat peta. Dengan kita punya peta, kita mau jalan ke arah yang mana, atau tujuannya harus lewat mana, itu paling tidak sudah ada gambaran luasnya. Tersesat pun mau kembali ke jalan yang benar itu lebih mudah. Karena ada perencanaannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini saya lihat. Boleh info Bang Vincent, perusahaan sekuritas apa yang bisa jadi pilihan untuk memulai investasi saham? Wah, nanti kita bahas ya Bapak. Nanti kita akan masuk ke sesi produk gitu ya. Nah, Pak Ahmad ya. Oke. Nah, 4 indikator dasar keamanan perencanaan keuangan Bapak Ibu. Oke. 1, anggaran. Ya, anggaran kenapa saya taruh nomor 1? Karena sangat penting Bapak Ibu. Anggaran itu akan jadi petanya Bapak Ibu. Ya, menciptakan arus kas positif dan sehat. Anggaran atau budgeting itu ada rules-nya. Ya, jangan dibalik Bapak Ibu. Bacanya dari kiri ke kanan. Jangan dari kanan ke kiri. Oke. Nah, 1, prioritaskan yang wajib dulu. Kedua, yang butuh. Karena wajib dan butuh itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau wajib mau nggak mau, suka nggak suka harus bayar. Kalau butuh, walaupun harus beli, masih bisa ditunda waktunya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ingin. Ya. Nah, saya banyak ketemu orang ya Bapak Ibu ya di luar sana yang dibalik Bapak Ibu. Ingin dulu, butuh baru wajib. Jadi pengen belanja, beli. Mau beli groceries untuk kebutuhan rumah tangga yang butuh, nggak bisa bayar. Wajib bayar listrik, nggak bisa bayar Bapak Ibu. Aneh Bapak Ibu ya. Ibaratnya kan jangan sampai Bapak Ibu jalannya itu kepala di atas, kaki di bawah, Bapak Ibu balik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jalannya gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Kita analoginya sederhana aja. Oke. Nah, budgeting Bapak Ibu. Ini saya kasih spill yang lebih lanjut. Budgeting ini Bapak Ibu bisa alokasikan gitu ya. Nah, penghasilan aktif, investasi, sama bisnis itu dimasukkan ke kategori penghasilan. Oke, kalau saya nggak punya 3 tapi punya 1 doang, ya nggak apa-apa 1 dulu Bapak Ibu. Ya, kemudian pengeluarannya baru diklasifikasikan lagi. Pajak atau potongannya berapa? Cicilan dan tagihannya berapa? Premi asuransinya berapa?
Donasi, amal, zakat, perpuluhan penting nggak penting. Mungkin untuk yang beragama Muslim ada zakat yang wajib dari penghasilan 2,5%, ya bayar. Ya nggak sih Bapak Ibu ya. Tapi dibajetin sudah. Idul Fitri hari raya yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu yang Muslim harus bayar zakat fitrah. Penting juga, nggak apa-apa dibajetin. Kalau sudah dibajetin, mak uangnya pasti ada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan sekarang masih produktif. Yang buat uangnya seolah-olah nggak ada itu karena nggak ada budgetnya. Ya nggak sih? Dengan budget kita tahu uang kita akan kemana. Kalau nggak ada budget, kita selalu mempertanyakan uang saya perginya kemana, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, beda tipis, ya. Nah investasi, tabungan, pengeluaran, sehingga nanti Bapak Ibu bisa evaluasi surplus, equilibrium atau defisit sih budget saya. Kalau defisit segera perbaiki. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu, ya lebih lebih detail lagi. Ini namanya zero based budgeting Bapak Ibu. Di mana pengeluaran dan pendapatan itu sama. Bukan berarti dia konsumtif, tapi memang difitkan menjadi nol, sisa semua pengeluaran wajib dan kebutuhan nanti dimasukkan ke investasi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih, ya. Ini sehat budgetnya, arus kasnya positif, alokasi dana investasi dan menabung ada, ya kan, mitigasi risiko punya, cicilan utang juga mungkin tidak berlebih. Contoh gaji suami istri ya, 10 sama 7 juta, 17 juta. Oke. Nah, ada nih budgetnya, amal berapa, investasinya berapa, tunjangan dan lain. Jangan dilihat investasinya dulu deh. Coba lihat amal, tunjangan orang tua, pendidikan anak, kebutuhan anak, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ditambah nggak sampai 17 juta. Tapi kenapa pengeluarannya 17 juta? Sisanya dimasukkan semua ke investasi atau tabungan. Sehingga namanya zero based budgeting, Bapak Ibu. Oke. Jangan sampai ada dana yang terkesan menganggur karena ada loss opportunity di situ. Kalau kita berbicara tentang value of money, ya. Nah, presentasenya pun ada. Budgetnya seperti itu, ya. Pemasukan, pengeluaran, budget, presentase. Dan nanti sebelah-sebelahnya kalau kita buat di Excel tinggal dibuat realisasinya Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Gampang nggak Bapak Ibu bikin gini? Gampang Bapak Ibu. Mungkin kerjaan Bapak Ibu yang sekarang digelutin setiap hari lebih susah. Betul nggak? Ini kan based on pengalaman aja Bapak Ibu, tinggal implementasi. Betul ya? Nah, coba Bapak Ibu. Oke, budgeting mengapa perlu membuat anggaran? Saya kasih beberapa poinnya sederhana aja. Satu, Bapak Ibu bisa kendalikan uang bukan sebaliknya. Ya, jangan sampai dikendalikan uang. Bapak Ibu bisa membayar kebutuhan jangka pendek, menengah, panjang juga tanpa harus bingung uangnya hilang atau terkesan hangus. Gitu ya. Wah, uang saya nguap ini. Kok tiba-tiba di rekening nggak ada? Ternyata setelah ditelusurin, waduh, check outnya di marketplace luar biasa tinggi, ya kan? Buat istri-istri sampai telepon ke bagian dropshippernya, ya kan? Pak, Bu, kalau bisa kirimnya malam aja, waktu suami saya tidur barangnya. Waduh, ya nggak? Nah itu Bapak Ibu penyakitnya. Yang bapak-bapak ngomongnya dikirim ke kantor aja, jangan ke rumah. Nanti istri saya tahu loh. Saling menyembunyikan check outnya, ya kan, kebocoran anggaran masing-masingnya disembunyikan. Kemudian Bapak Ibu bisa tabung atau investasi, ya kan. Investasi itu harus uang dingin Bapak Ibu ya. Jangan sampai utang kemudian dimasukkan ke investasi. Investasi itu belum tentu untung, tapi utang itu sudah pasti bayar. Ya, jangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa fokus dengan tujuan keuangan, ya. Nah, kalau punya tujuan keuangan dengan budget, tahu nih berapa yang harus dialokasikan untuk mencapai tujuan keuangan. Punya anak, mau punya tujuan keuangan atau finance goals, menyiapkan dana pendidikan anak waktu kuliah nanti. Minimal uang gedungnya saya harus bayar supaya bisa masuk PTN terkenal. Ya kan, jalur undangan, jalur tes nggak masuk, nggak apa-apa. Mama papa bisa bayar uang gedungnya, selanjutnya kamu bisa part time. Nggak apa-apa, itu sudah meluruskan jalan anak yang kita miliki. Atau mau masuk ke universitas swasta terbaik. Ya nggak sih Bapak Ibu ya.
Nah, dari situ kan Bapak Ibu bisa alokasikan. Anda dapat menikmati hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jangan cuma senang-senang sekarang doang, Bapak Ibu. Banyak orang bilang ya yang suka foya-foya gitu ya, muda, foya-foya, dewasanya kaya raya, tuanya mati masuk surga. Waduh, dongeng Bapak Ibu ya, dongeng. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang namanya kita foya-foya dulu, terus nanti kaya raya, terus mati-mati masuk surga, itu nggak ada Bapak Ibu ya. Harus balance ya. Oke. Nah, mengelola utang yang kedua ya, strategi itu mengelola utang dan melunasi pinjaman. Utang itu Bapak Ibu sadar nggak sadar bisa terbagi ke dalam dua tipe. Satu konsumtif, dua produktif. Secara sederhana bedanya apa? Kalau konsumtif kita utang itu nggak akan menghasilkan apapun di masa depan. Ya, tidak akan ada return yang bisa kita peroleh. Kalau produktif, utangnya kita miliki, tapi secara value akan memberikan keuntungan di masa depan. Konsumtif, contoh, beli HP baru, keluaran terbaru, ngikutin tren, beli terus, ya kan? Padahal usut punya usut setelah ditanya, oh HP-nya apa? Oh saya beli HP 21 juta keluaran terbaru, gengsi bro gitu kan ya. Nah, tapi setelah ditanya, memang fiturnya yang kamu explore apa? Wah saya gaptek, saya cuma bisa WhatsApp doang bro. Loh, terus buat apa beli HP gitu nyicil pula ya? Nyicilnya 24 bulan pula. Nah, kan berarti kan something wrong with us, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, beli smart TV terbaru ditaruh di ruang keluarga. Setelah usut punya usut, anaknya pulangnya malam karena kuliah, sudah sibuk. Papanya sering lembur. Mamanya juga punya kesibukan di luar. Punya TV bagus buat apa? Kalau uang banyak nggak apa-apa. Kalau nyicil sampai 24 bulan, 18 bulan, ya buat apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Tapi Bapak Ibu tidak serta-merta contoh yang saya berikan di sini, oh kalau beli smartphone itu pasti konsumtif. Belum tentu. Tergantung. Ya, tidak ada yang eksak. Ya. Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu kerjaannya mungkin sosial media ataupun bergerak di bidang konten, YouTube dan sebagainya, beli smartphone rela untuk nyicil produktif atau konsumtif? Jawabannya produktif. Karena menunjang, ya, menunjang pekerjaan. Oke. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, mulai ada ya gambaran ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah terjebak hutang, gimana cara nyelesainnya? Ini saya kasih flow-nya. Satu, berhenti dulu nambah kredit baru. Ya, bahkan saya punya klien sudah terjebak hutang ratusan juta. Langkah pertama yang saya saranin apa Bapak Ibu? Saya bilang, coba Pak, dijejer kartu kreditnya Pak. Nah, Bapak saya kasih saran ya Pak. Bapak nanti ambil gunting, kartu kreditnya digunting, Mbak. Jangan tambah kredit baru. Oke. Nah, tambah pemasukan. Coba Bapak Ibu kalau bisa. Banyak hal yang bisa dieksplor. Ya. Nah, saat mungkin puasa gini, mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa juga bantu sekalian masak di rumah, sekalian dijual dalam berupa takjil dan lain sebagainya. Banyak juga, gitu ya. Nah, fokus lunasi itu satu-satu. Jangan terlalu dipikirin semua, Bapak Ibu. Utang itu nggak bisa lunas saat kita pikirin. Utang itu bisa lunas saat kita lunasin, Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, jadi daripada nanti depresi, sakit juga, kemudian nggak punya asuransi, masuk rumah sakit, utangnya nambah lagi, jangan dipikirin, fokusin untuk lunasin satu-satu dulu. Oke? Kalau sudah lunas, coba bangun aset produktif. Jangan mulai nambah kredit lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dia. Jadi sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu. Nggak perlu saya ungkap sebenarnya di slide ini. Harusnya Bapak Ibu sudah punya planning atau gambaran yang jelas. Hanya saja sometimes manusia itu perlu untuk direview. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi that's why saya bilang ini saya bukan ngajarin. Saya ini cuma diskusi sama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu seharusnya sudah punya ilmunya ini. Apalagi Bapak Ibu mungkin sudah punya anak, kemudian sudah hidup mungkin lebih lama. Harusnya pengalaman asam garamnya sudah lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma untuk review di sini, gitu ya. Nah, dana darurat Bapak Ibu yang ketiga, ya, dompet aman di keadaan darurat itu penting, ya.
Dana cadangan, kalau Bapak Ibu kena rotasi jabatan, kehilangan pekerjaan, bonus gitu ya Bapak Ibu. Karena tidak ada yang pasti selain 3 hal tadi ya, yang saya highlight ya. Nah, kalau pekerjaan pasti enggak pasti. Bisnis sendiri pasti enggak pasti juga. Ya, pengeluaran tidak terduga itu biaya pengobatan, rawat jalan, ya kan. Terus kemudian perbaikan rumah, biaya perbaikan dan lain sebagainya, ya semua Bapak Ibu perlu. Jadi kalau bisa punya ya Bapak Ibu ya. Dana darurat itu idealnya Bapak Ibu. Kalau masih single 6 kali pengeluaran. Kalau sudah merit, belum punya anak, belum punya tanggungan 9 kali pengeluaran. Ya, jadi 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah merit, punya anak, punya tanggungan, idealnya 12 kali. Ya, dicicil aja Bapak Ibu. Jangan lihat angkanya 6 kali, 9 kali, 12 kali. Dicicil aja. Pelan-pelan. Penempatannya di mana? Penempatannya bisa di deposito, logam mulia, rekening, atau reksadana pasar uang. Didiversifikasi. Yang penting kita upayakan dananya liquid, mau dicairkan kapanpun bisa, gitu kan ya. Dan mungkin bisa menghasilkan return walaupun tidak tinggi. Ya, karena low risk. Kita cari instrumen yang low risk untuk dana darurat. Oke. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu. Yang keempat terakhir, value protection. Ya, proteksi sesuai kebutuhan. Oke. Nah, ini saya highlight sedikit ya Bapak Ibu ya. Lebih lanjut tentang asuransi. Asuransi itu kalau Bapak Ibu belum punya apa namanya? Literasi yang cukup, saya kasih sederhananya asuransi itu terbagi jadi 3 poin besar. Terlepas nanti di luar sana produknya bisa variatif, namanya bisa variatif, brandnya masih banyak yang bisa kita pilih. Tapi asuransi itu idealnya terbagi cuma 3 kategori, Bapak Ibu. Ya, asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Kalau kesehatan kasarannya, Bapak Ibu masuk rumah sakit rawat inap, udah nggak usah bingung. Iya ya. Semua tindakan selama kita rawat inap yang cover asuransinya. Jadi dompetnya nggak boncos. Oke. Nah, kalau asuransi penyakit kritis itu berbicara tentang asuransi yang memberikan sejumlah nilai pertanggungan tertentu secara cash di depan saat Bapak Ibu didiagnosis kena penyakit kritis. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk biaya pengobatan rawat jalan. Contoh, Bapak Ibu waktu kena, amit-amit ya Bapak Ibu ya, waktu kena sakit gagal ginjal, ya, kalau penanganan di rumah sakitnya waktu operasi dan sebagainya itu kenanya di asuransi kesehatan. Tapi kalau orang sudah kena gagal ginjal, bisa jadi dia harus cuci darah secara berkala yang tidak mengharuskan dia rawat inap. Betul ya? Kalau nggak rawat inap, berarti asuransi kesehatan nggak cover. Oke. Nah, uangnya dari mana cuci darahnya? Ya dari uang pertanggungan yang cair melalui asuransi penyakit kritis. Ya. Kemudian income replacement juga. Contoh, yang kena sakit kritis adalah pencari nafkah utama di keluarga tersebut. Sehingga dia sudah nggak bisa kerja. Gimana dong? Padahal kan anak istri, keluarga, dan lain sebagainya bergantung ke dia. That's why asuransi penyakit kritis memberikan uang pertanggungan di awal. Untuk apa? Untuk menggantikan potensi penghasilan yang bisa diperoleh saat orang tersebut sehat. Oke. Nah, naik lagi asuransi jiwa. Asuransi jiwa kurang lebih sama kayak penyakit kritis, tapi Bapak Ibu, dia sifatnya kita harus meninggal dulu. Oke. Nah, gunanya apa? Meninggalkan dana untuk pembayaran utang. Jangan sampai kita meninggal, utangnya kita tinggal, kitanya udah pass away ya, rest in peace gitu ya. Yang ditinggalin pusing 7 keliling gitu ya. Bisa-bisa nggak lama ikut nyusul gitu ya karena stres. Oke. Nah, income replacement juga pastinya sama penyakit kritis ataupun meninggal kan sama-sama nggak bisa menghasilkan. Jadi untuk keluarga yang ditinggal. Final death biaya pemakaman. Wah, jangan pikir Bapak Ibu biaya pemakaman murah gitu ya.
Belum nanti 7 harian, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kayak gimana Bapak Ibu? Uangnya siapa gitu ya. Nah, education, anaknya yang ditinggal kalau masih sekolah, duitnya siapa? Jangan sampai kita meninggal dulu, anak kita putus sekolah. Ya, seperti berita yang tadi saya lihat di awal-awal. Sampai dengan estate atau warisan. Inginnya kita ninggalin something lah, legacy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan asuransi adalah cara paling sederhana untuk melakukan itu. Ya. Tapi pemilihan polis asuransi itu penting untuk kita pelajari. Ya, jangan sampai termakan iming-iming atau buayan agent tertentu. Oke. Nah, oke. Oke. Saya udah berusaha untuk tancapkan paku buminya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tancapkan paku buminya supaya waktu kita mau bangun gedung, hujan, badai, petir, apapun, bangunannya nggak kenapa-napa. Ya. Nah, awareness-nya mulai ada. Sekarang kita bahas Bapak Ibu. Ini sesi bonus gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas, walaupun bukan saya pembicaranya ya, rekan saya, kita sempat bahas produk investasi yang umum. Ya, kalau sekarang kita mau bahas produk investasi lanjutan. Kalau yang umum itu apa? Ya waktu itu bahasnya saham gitu ya Bapak Ibu ya, reksadana gitu kan ya, obligasi. Nah, gimana Bapak Ibu mungkin secara umum sudah punya gambaran. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut tentang produk investasi lanjutan. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya high risk high return ya yang akan kita bahas. Oke, just to know boleh. Mau coba-coba pakai uang dingin. Mau all in jangan Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah kasih awareness-nya apa aja yang Bapak Ibu harus perhatikan gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi keledai yang bodoh untuk jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Atau keledai yang bodoh jatuh ke lubang pertama kali, tapi sebelumnya sudah pernah lihat teman keledainya jatuh di lubang itu gitu ya. Jadi jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu, ada produk yang namanya derivatif. Derivatif itu investasi berbentuk kontrak Bapak Ibu ya. Nah, yang nilainya merujuk dari instrumen keuangan yang mendasari saham, obligasi, indeks saham, komoditas ya. Jadi derivatif ini sebenarnya adalah kontrak Bapak Ibu ya, yang menyatakan bahwa akan ada transaksi jual beli untuk instrumen investasi sebelumnya ya, untuk menghasilkan keuntungan antar kedua belah pihak. Contoh nih, kalau derivatif itu ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu mau beli saham, Bapak Ibu langsung beli ke bursa efek, ya ikutin harga pasarnya berarti. Betul ya? Oh, harga saat ini saham BBCA nilainya berapa? Let's say 6.000 gitu ya. Nah, kemudian besok saya baru mau beli nilainya 6,5. Ya, Bapak Ibu harus beli 6,5 itu. Betul ya? Kalau derivatif itu sifatnya kontrak Bapak Ibu. Itu perjanjian antara kedua belah pihak bilateral yang mengatakan bahwa kalau aku beli saham BBCA di kamu dalam kurun waktu 1 minggu ke depan nilainya kelok ya 6.000 ya. Oh, boleh. Tapi kalau turun ya tetap 6.000. Kalau kalau nilainya turun, aku beli 6.000, kamu untung. Tapi kalau nilainya naik, aku beli 6.000, ya aku yang untung. Kasarnya gitu, Bang. Jadi sifatnya spekulasi. Ya, investor mencoba untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset mendasar. Oke. Nah, sifatnya juga bisa lindung nilai. Lindung nilai bagi penjualnya. Gitu ya. Nah, penjualnya, oh saya ini punya saham BBCA. Saya pakai kontrak derivatif jual ke pihak A karena saya punya prediksi. BBCA itu bakalan turun loh ke 5.800 dalam seminggu ke depan. Kalau dia mau punya perjanjian sama saya beli 6.000 ya saya untung. Gitu ya. Nah, yang beli punya pemikiran, oh BBCA ini dalam seminggu ke depan naik 6,5. Di situ equilibriumnya ketemu Bapak Ibu. Ini namanya investasi derivatif. Bisa juga untuk komoditas. Ya, banyak eksportir ataupun importir yang melakukan derivatif ini. Oh, ekspor cabai. Gitu ya.
ekspor cabai atau ekspor beras atau ekspor apa. Nah, diikat nilainya Bapak Ibu. Dalam 1 bulan, kalau misalnya saya transaksi sama kamu, berasnya 1 kilo 10.000 ya. Kalau naik, ya tetap 10.000 berarti. Dalam 1 bulan, nanti kita perpanjang kontrak derivatif di bulan depan. Bisa. Ya. Nah, contoh derivatif ini banyak. Ada opsi, ada kontrak berjangka, ada swap gitu ya Bapak Ibu ya. Dan derivatif ini dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi tetapi juga memiliki resiko yang signifikan. Oke. Jadi bukan untuk pemula sebenarnya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, lebih lanjut ada yang namanya futures. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang namanya futures. Futures ini kurang lebihnya kalau kita definisikan itu bentuk investasi derivatif juga yang memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset di masa depan juga. Ya, tapi contoh aset mendasarnya itu lebih ke minyak, gas alam, emas, perak dan lain-lain. Ya. Nah, tapi juga bisa saham atau uang dan obligasi. Ya. Keuntungannya apa? Potensi keuntungannya tinggi, diversifikasi portofolio, akses ke banyak pasar. Ya. Resikonya apa? Volatilitasnya tinggi, average-nya tinggi, resikonya sistematik sampai dengan resiko margin call, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau taruh uang dibentuk future, hilang seketika bisa. Kaya seketika bisa. Ya. Sebenarnya investasi mau high risk high return itu akan jadi investasi saat orang yang taruh duit di dalamnya paham produknya. Tapi akan jadi judi saat orang taruh duit tapi nggak paham produknya, Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, lebih lanjut. Emas, Bapak Ibu. Familiar ya, Bapak Ibu ya? Emas itu kan kita sekarang tahu ya Bapak Ibu ya, ada fisik, ada yang tabungan emas, ada yang emas digital gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau emas sih kita bisa bilang stabil ya dalam jangka panjang. Karena secara supply-nya sendiri memang terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Terus mudah diperdagangkan. Liquid juga Bapak Ibu ya, mau dicairkan kapanpun juga bisa gitu ya. Karena demand-nya juga pasti tinggi gitu ya. Nah, investasi fisik yang dapat disimpan. Bisa kalau kita mau bikin fisiknya gitu Bapak Ibu ya, sampai dengan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai mata uang Bapak Ibu. Jadi saat sekarang gejolak suku bunga naik turun di Amerika Serikat gitu ya, bahkan cenderung naik terus, orang-orang berlari-lari untuk simpan emas gitu ya, karena takut mungkin resiko kita investasi di bank ataupun investasi ke pasar saham gitu ya. That's why orang berbondong-bondong untuk beli emas sekarang. Ya. Nah, resikonya volatility harga emas. Volatility naik turun, tapi kalau jangka panjang cenderung naik lah gitu ya. Nah, resiko keamanan saat menyimpan emas fisik, kalau fisik ya, sama resiko likuiditas ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, siapa sih yang nggak tahu properti gitu ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya juga sudahan gitu ya. Atau mungkin punya banyak. Kalau punya banyak boleh Bapak Ibu dibagi satu ya ya. Nah, properti itu kan kita bisa dapat capital gain sama cash flow ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang capital gain berarti kan selisih harga beli dan harga jual gitu ya. Nah, kalau kita beli let's say 10 tahun lalu 500 juta, kalau misalnya tahun ini mungkin di angka 1 miliar atau 1,5 miliar gitu ya sudahannya. Nah, kalau cash flow saat propertinya kita sewakan atau kontrakkan itu bisa mendatangkan cash flow yang bayarannya dari penyewa ya, atau pendapatannya dari penyewa. Kalau kita berbicara tentang keunggulan, pastinya potensi keuntungannya tinggi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya rumah sendiri sebenarnya bukan barang yang hangus gitu ya. Nggak mungkin kan kita beli rumah 10 tahun lagi rumahnya hilang. Loh, kok nggak ada gitu ya. Kan nggak mungkin. Nah, pendapatan pasifnya pasti bisa. Diversifikasi portofolio juga ya. Saya juga beberapa investasi properti Bapak Ibu ya. Karena menurut saya diversifikasi portofolio itu penting ya. Don't put your egg in one basket ya. Jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang yang sama. Karena once pada saat keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Gitu ya. Nah,
bisa memanfaatkan leverage sampai dengan proteksi inflasi. Karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, nilai rumahnya turun ya, tapi nilai tanahnya naik. Karena kan tanah semakin sedikit, manusia semakin banyak. Betul ya? Nah, manusia yang nantinya generasi kita selanjutnya, 2-3 generasi kita selanjutnya, mungkin tinggalnya udah nggak berbau Tangerang mungkin ya. Kalau orang Jakarta sekarang ke pinggiran Tangerang gitu ya. Nah, orang nanti generasi selanjutnya udah di sebelahnya Tangerang, entah apa itu gitu ya. Nanti lagi sebelahnya Tangerang gitu ya. Semakin mojok pasti Bapak Ibu ya. Karena tanahnya kan terbatas. Betul ya? Setuju ya? Nah, resikonya pasar pasti ya. Resiko pasar. Operasional harus diramut atau harus dirawat gitu ya Bapak Ibu ya, punya rumah ya. Nah, resiko bencana alam, resiko likuiditas juga ya. Beli rumah kan nggak bisa ya kayak kita jual rumah kan nggak mungkin kita kayak jual kacang goreng Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita langsung oh saya butuh uang besok saya jual pasti laku, nggak mungkin ya. That's why diversifikasi portofolio. Kalau semua uangnya dimasukkan ke properti semua nggak punya yang liquid ya bahaya juga. Betul ya, walaupun potensi keuntungannya tinggi. Oke, nah kurang lebihnya itu Bapak Ibu kalau dari saya. Ini sekedar info Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya highlight di awal, Pina kan memberikan fasilitas ya Bapak Ibu ya secara free ya tanpa dipungut biaya sama sekali. Ini murni adalah misi sosial kami untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dan kita menghadirkan sesi konsultasi gratis ini untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh di scan QR-nya ataupun bit.ly-nya atau mungkin di screenshot atau di foto dulu setelah nanti sesi Bapak Ibu bisa coba untuk explore gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan kami dampingi entah secara mindset dulu mau konsultasi umum boleh kalau misalnya Bapak Ibu ada keluhan ataupun keinginan oh saya mau beli rumah, oh saya mau beli apa namanya mobil atau saya mau nyiapin pendidikan anak, dana pensiun dan sebagainya itu kita bantu Bapak Ibu. Bantunya ini kita memberikan konsultasi secara profesional dan independen Bapak Ibu ya. Kita tidak mewakili produk manapun. Walaupun aplikasi kita jual saham, jual reksadana yang Bapak Ibu bisa ekspor di situ, kita tidak pernah akan memberikan rekomendasi, oh beli ini, beli itu. Kita nggak jualan. Ini murni seperti praktek dokter Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan kesempatannya Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu yang mau bertanya silakan seperti yang Mbak Dilan highlight. Kalau mau diskusi, monggo ya. Boleh kita diskusi bersama. Saya kembalikan ke Mbak Dilan dulu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Vincent udah membuka cakrawala ya. Udah terbuka lagi nih sebagai milenial saya pemahaman investasi dan financial planner-nya masih kurang nih. Jadi udah dapat banyak input juga dari Mas Vincent. Ini kita mau ke pertanyaan Pak Ahmad Rifai dulu apa gimana nih Mas Vincent? Boleh, Tadi boleh. yang perusahaan sekuritas apa yang bisa jadi pilihan untuk memulai investasi saham? Oke. Ya, kalau kita berbicara tentang perusahaan sekuritas, sekuritas ini kan berarti kan pihak yang menjadi perantara jual beli saham ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya saya tidak merekomendasikan salah satu karena pada dasarnya sama saja Bapak Ibu. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa lihat ya kira-kira dari segi historicalnya sekuritasnya didirikan sejak kapan ya, berarti kan itu berbicara tentang track record gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga biaya manajemen fee-nya ya kan, biaya-biaya terkait pada saat jual beli saham. Nah, ada fee jual, fee beli dan lain sebagainya. Cari yang paling kompetitif juga, tapi yang tetap trusted gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sekuritas yang memberikan kemudahan maupun fasilitas-fasilitas tambahan buat Bapak Ibu pastinya. Seperti mungkin layanan rekapitulasi transaksi jual beli ya kan selama setahun untuk apa? Untuk pelaporan pajak maybe. Kalau sekuritasnya tidak bisa diajak kerjasama atau mungkin terkesan tidak memberikan service after sales, ya kalau menurut saya juga percuma juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu explore lebih ke produknya yang Bapak Ibu pilih berdasarkan analisis fundamental dan teknikal gitu ya. Lebihnya gitu sih Mbak Dilan. Thank you. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya Pak Ahmad Rifai.
Atau mungkin kalau ada yang mau ditambahin, Pak Ahmad silakan. Ada yang mau dikomentari. Bapak dan Ibu peserta lainnya, kalau ada yang mau komen, mau diskusi juga kita persilahkan ya. Boleh langsung raise hand aja. Ini ada Pak Dani nih. Pak Dani silakan Pak, di open mic aja Pak, mau sharing secara langsung. Iya, terima Nah, kasih. Apakah suara saya terdengar? sudah Pak, silakan. Ya, Oke, iya terima kasih. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Saya sedikit tertarik dengan yang baru saja dijelaskan dengan Pak Vincent ya, ya, terkait Betul. dengan derivatif Pak Vincent. Jadi tadi sempat dijelaskan ada lindung nilai untuk instrumen saham dan obligasi gitu. Kalau misalnya kita membeli opsi dan swap, betul ya? Nah, betul. saya sebagai investor saham dan obligasi tentunya ingin juga gitu ya terlindungi nilainya kalau misalnya memang ada kesempatan melindungi nilai investasi saya gitu. Kira-kira di Indonesia contohnya bagaimana ya gitu. Jadi pada saat kita sudah memiliki saham dan obligasi, lalu bagaimana kita skemanya kita membeli opsi dan swap itu supaya nantinya ke depan itu nilainya kita secara jangka panjang bisa terlindungi, nggak terkena risiko pasar gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, thank you Pak untuk pertanyaannya. Jadi untuk derivatif sendiri memang itu sifatnya kontrak ya Bapak Ibu ya. Di mana memang salah satu manfaatnya adalah lindung nilai. Tapi lindung nilai yang dimaksud di sini adalah lindung nilai dalam masa perikatan kontrak derivatifnya tersebut. Contoh opsi ya. Nah, kalau opsi itu biasanya itu dari perusahaan atau emitennya yang menerbitkan. Ya. Nah, opsi itu biasanya juga hanya ditawarkan kepada pemegang sahamnya, Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Nah, contoh nih, oh emitennya mengeluarkan opsi saham, ya. Nah, opsi saham di mana periode untuk memanfaatkan opsi itu periode bulan 3 sampai dengan bulan 4 selama 2 bulan ya. Di mana selama 2 bulan itu saat perusahaan mau melakukan right issue atau mengeluarkan saham baru itu akan ditawarkan terlebih dahulu ke pemegang saham existing. Itu yang namanya opsi ya. Dan opsi itu ya salah satu bentuk kontrak derivatif antara emiten dengan pemegang saham gitu ya. Dan biasanya emitennya langsung email, Pak. Gitu ya, langsung email ataupun dia langsung declare atau mungkin lewat sekuritas, dan sekuritasnya wajibnya harus menghubungi pemegang saham walaupun saham yang Bapak miliki terkesan kecil sekali, nggak apa-apa, tetap harus, itu menjadi kewajiban di mana Bapak akan ditawari terlebih dahulu untuk apa? Untuk membeli saham yang akan dirilis oleh emiten tersebut dalam hal right issue dengan harga range sekian. Ya, contoh nih, nilai pasarnya saham tersebut yang sekarang sudah ada di Bursa Efek, let's say satu lotnya Rp6.000 gitu ya. Nah, tapi melalui opsi ini Bapak ditawarkan kurun waktu bulan 3 sampai dengan bulan 4, Bapak bisa beli per lotnya Rp5.000. Kalau Bapak nggak beli, ya sudah, berarti hangus opsinya. Dibeli oleh masyarakat lain atau pemegang saham lainnya gitu ya. Nah, lindung nilai itu opsi contoh ya. Nah, lindung nilai itu kalau misalnya kita mau explore lebih lanjut lagi, itu bisa berupa nilai kontrak derivatif antar pihak-pihak yang berkepentingan ya. Contoh kalau di komoditas antara penjual A dengan penjual B itu bisa. Nah, jadi sifatnya kontrak derivatif itu bisa dari internal perusahaannya langsung. Kalau kita bicara tentang saham, obligasi dan sebagainya, istilahnya instansi yang menerbitkan ataupun pihak eksternal yang tidak terikat dengan emitennya. Ya, jadi misal Bapak perikatan dengan sesama investor, dirimu itu punya saham atau punya emiten ini enggak? Punya. Nah, gimana menurutmu? Mau di hold atau dijual? Kira-kira sih mau aku jual. Nah, berapa nilainya? Nah, itu masih mau lihat pergerakan pasar. Oke, kita bikin kontrak derivatif aja ya. Mau nggak? Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu ke depan, kalau dirimu mau jual, aku belinya ada di angka 6.000 per lot. Tapi kalau misalnya nanti naik, ya nggak apa, ya berarti kamu rugi.
gitu kan ya. Aku beli 6.000 per lot, tapi kalau nilainya turun ya aku yang rugi. Nah, itu kontrak derivatif. Jadi penerapannya sendiri banyak, Pak. Ada yang memang di bawah otoritas jasa keuangan, ada yang tidak. Nah, seperti yang tadi saya kasih contoh terakhir itu yang tidak. Jadi memang benar-benar pihak eksternal yang saling mengikat diri dalam perjanjian gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya untuk di emiten juga bisa. Maaf, jawaban yang disampaikan itu right issue. Nah, itu dia, Pak. Right issue itu adalah kebijakan perusahaan pada saat dia merilis atau menambah jumlah saham beredar. Tapi right issue sendiri itu bisa melalui opsi. Gitu ya, Bapak ya. Jadi melalui opsi, di mana opsinya tersebut itu ditawarkan ke pemegang saham, entah bisa dibeli ataupun diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk dividen opsi. Gitu ya. Nah, dan sistemnya itu melindungi nilai juga kalau misalnya si pemegang opsi memanfaatkan untuk pembelian atau penjualan saham. Kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Dani. Atau ada yang mau ditambahkan mungkin? Gak apa-apa, ini diskusi Bapak Ibu. Ya, Itu kita Pak, bisa bisa juga diskusi. sih. Oke, Ya, Pak Vincent boleh. mungkin Silakan, mau silakan. open mic juga biar bisa diskusi biar lebih enak. Boleh, open mic Silakan, aja, kita Pak. persilakan. Oh ya, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, mungkin kalau penangkapan saya yang ditanyakan Pak siapa tadi, Dani ya. Iya. Nah, kalau untuk lindung nilai itu lebih kepada option kalau di luar. Nah, kalau di luar negeri itu sebenarnya sudah umum ya. Kalau di Indonesia ini dia belum banyak. Yang Betul. sudah ada itu kita tidak bisa lindung nilai, tetapi kita bisa memanfaatkan untuk untuk meraih keuntungan. Kenapa? Karena opsi itu sebenarnya ada dua, yaitu kita bisa membeli atau menjual. Betul. Tetapi di Indonesia ini kita hanya bisa membeli opsi beli, gitu, bukan membeli opsi jual. Jadi tidak bisa digunakan untuk lindung nilai. Nah, yang dimaksud lindung nilai itu sebenarnya seperti yang diterangkan tadi, yaitu asuransi. Jadi opsi ini lebih kepada asuransi. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau sahamnya BCA saat ini harga 8.000. Nah, kalau sahamnya ternyata turun menjadi 6.000, nah kita bisa membeli asuransinya. Kalau asuransi ibaratnya rumah kebakaran, kalau rumahnya kebakar sebagian kita dapat pertanggungan. Nah, saham juga begitu. Opsi saham itu kalau sahamnya turun kita dapat sebagian pertanggungan itu tadi. Tapi memang pada dasarnya di Indonesia ini belum ada, Pak. Atau kalau di luar negeri, kalau misalnya contohnya obligasi. Nah, obligasi ini misalnya, oh Indonesia mohon maaf nih, sampai mengalami krisis waktu tahun 98 itu, orang-orang yang membeli membeli obligasi Indonesia itu punya asuransi. Kalau di luar negeri namanya CDO, collateral damage, itu namanya seperti itu dulu. Jadi obligasi Indonesia ini ada asuransinya, tapi yang bisa membeli itu biasanya di luar negeri. Kalau di Indonesia sih belum umum lah, belum populer seperti itu. Nah, kalau right issue itu skemanya adalah si emiten itu mau mengeluarkan modal baru. Nah, itu nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut di kesempatan yang lain aja. Seperti itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Pak Vincent pernah dapat dividen opsi nggak, Pak? Opsi, maksudnya dividen opsi itu gimana? Jadi dapat option, Pak. Dividennya berupa option. Itu di Indonesia atau di luar negeri, Pak? Di Indonesia, Pak. Sepemahaman saya, opsi di Indonesia itu baru dirilis tuh tahun kemarin itu oleh Sekuritas RHB. Betul. Ya. Nah, si option ini, maksudnya dividen option ini sebenarnya sih menurut saya sih tidak, karena opsi ini diterbitkan oleh pihak ketiga, bukan oleh emiten. Seperti itu. Jadi misalnya nih BCA terus yang kan punya saham. Nah, yang mengeluarkan opsi ini si RHB Sekuritas, atau mungkin misalnya kalau Pak Vincent ini kerja di Trust Sekuritas atau bukan, beda? Pak.
Oh, Beda, bukan Pak. ya, oke. Nah, misalnya si Trust Sekuritas ini mengeluarkan opsi. Nah, opsinya ini yang pegang itu si Trust Sekuritas yang jual beli, yang menerbitkan. Jadi si BCA ini tidak turut campur. Si BCA itu enggak tahu gitu. Ya tahu, maksudnya tahu, tetapi dia tidak berkepentingan dengan opsi yang ada di luar. Dalam hal ini misalnya Trust Sekuritas itu. Nah, ketika si BCA menerbitkan dividen, ya toh, itu dividen itu diberikan kepada pemegang saham, bukan kepada pemegang opsi. Seperti itu. Misalnya saat ini nih, saya ini saat ini juga punya saham BCA, tetapi saya juga punya opsi BCA. Nah, ketika BCA kemarin tanggal 30 Maret itu 28 ya, kumnya 28 itu memberikan dividen, yang diberikan ya pemegang saham, pemahaman saya. Pemegang opsinya enggak ada. Seperti itu. Setahu saya seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Ya, oke. Karena saya pernah dapat Pak saham ya, apa bukan saham ya, dividen ya. Dividen itu berupa opsi Pak. Opsi ini adalah satu emiten di bursa efek gitu ya Pak ya. Itu dia berikan dividen berupa opsi untuk kepemilikan saham anak perusahaannya Pak. Nah, Bisa diberikan contoh. Nah, itu bukan opsi kalau itu. Jadi misalnya pernah nih Sido muncul itu bagi dividen, tetapi dividennya ini berupa saham. Jadi sebenarnya namanya adalah saham bonus. bukan saham Pak. Bukan saham. Saya belum dapat sahamnya Pak. Tapi dividennya adalah berupa opsi. Nah, makanya dividen berupa opsi, oke? Opsinya ini nanti pilihannya bagaimana? Opsi itu pilihan ya, option ya. Option Betul. itu kan pilihan. Ya, oke. Pilihannya bagaimana? Pilihannya adalah saya bisa beli saham anak perusahaannya dia juga yang ada di bursa efek itu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar waktu itu, Pak. Nah, kalau itu namanya adalah hak memesan efek terlebih dahulu kayak isu itu. Jadi si anak perusahaan ini mau Bukan right issue, mengeluarkan. Pak. Sorry, bukan right issue. Jadi anak perusahaannya nggak right issue, Pak, atau nggak ngeluarin saham baru. Tapi kepemilikan saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk yang bagi dividen opsi itu dia memberikan opsi kepada saya untuk membeli saham yang dimiliki oleh induknya tadi atas anak perusahaan ini, Pak. Jadi anak perusahaannya bukan right issue lagi ya, Pak. Maaf nih ya. Ya oke lah. Saya terus terang juga di forum ini juga tidak enak lah karena Bapak kan hostnya. Nanti mungkin saya juga tidak enak. Jadi pada dasarnya gini Pak, kalau Bapak membeli saham baru toh itu tadi toh, membeli sahamnya si perusahaan kan? Bukan saham baru, Pak. Saham yang sudah beredar. Kalau saham yang sudah beredar nggak mungkin dijual oleh si emiten, Pak. Nah, itu skemanya begini lagi. Kalau saham beredar, itu harus di buyback dulu oleh si emiten. Nah, nanti si emiten ini akan melakukan istilahnya kalau istilahnya kalau yang investor besar namanya private placement seperti itu. Nah, kalau Sorry, Pak. Saya potong. Bukan emitennya, Pak. Jadi gini. Ini kan induk ya, Pak. Induk ini yang saya punya saham di sini. Nah, induk ini dia punya anak perusahaan di bawah. Induk ini itu berikan ke saya itu dividen berupa option untuk beli saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk ini, Pak. Jadi induknya ini punya kepemilikan saham atas anak perusahaan ini, itu diberikan option ke pemegang saham induknya untuk dibeli. Mau nggak beli saham anak perusahaan saya yang saya punya dengan harga sekian? Oke, setahu saya begini deh. Ini yang terakhir aja daripada nanti kita sepertinya kok seperti apa namanya terlalu panjang. Jadi kalau pemahaman yang ada, yang namanya dividen itu kita dapat gratis. Apapun yang terjadi Anda sudah nih dapat tanpa Anda syarat apapun kecuali Anda memiliki sahamnya. Tetapi kalau Anda disuruh membayar, ya artinya Anda itu opsi itu tadi, betul yang Bapak sampaikan, itu opsi. Bapak mau beli atau tidak, seperti itu. Nah, Betul. skema yang ada di bursa kita itu, kalau Bapak diberi kesempatan untuk membeli saham, ya toh, itu namanya adalah right issue.
Nah, kalau opsi ini adalah itu diterbitkan oleh pihak ketiga memang. Misalnya dalam kasus ini Bapak mungkin merasa bahwa itu adalah si pihak ketiga adalah induk usahanya. Nah, induk usaha ini itu memang opsi. Nah, tetapi kalau opsi dividen, nah itu sudah saya rasa itu dua terminologi yang berbeda. Nah, tetapi kalau ya mungkin kalau sudah ada financial engineering yang complicated ya mungkin bisa, tetapi pemahaman saya saat ini mungkin belum sampai seitulah. Maksudnya ya sekarang memang bisa namanya asuransi digabung dengan tadi investasi, tetapi pada dasarnya itu tetap dua barang yang berbeda yang apa namanya terminologinya masing-masing lah ya menurut saya. Ya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Oke, Pak. Baik. baik. Terima kasih Pak Vincent. Semoga cukup clear tadi dengan pertanyaan Pak Dani juga. Mas Vincent, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya, karena mengingat waktu juga udah mulai ini. Ini Iya, boleh. pertanyaan dari Pak Yahya ini. Investasi apa yang saat ini paling menguntungkan di tengah masih berkecamuknya perang Rusia-Ukraina nih? Risiko geopolitik, kenaikan suku bunga, di Fed, dan tahun politiknya gimana? Ya, oke. Kalau menurut saya sendiri ya Bapak Ibu, tapi nanti tergantung Bapak Ibu ada yang mau diskusi juga boleh. Kalau posisi perang Ukraina Rusia gitu ya. Nah, kalau menurut saya dengan ditambah dengan kenaikan tingkat suku bunga, apalagi The Fed ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya, bahkan beberapa waktu lalu juga naik lagi ya kan, dan akan diproyeksi naik lagi dan sebagainya untuk apa namanya? Untuk melindungi negaranya dari gejolak inflasi yang berlebih gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri kita bagusnya sih bisa mulai diversifikasi ke emas. Ya. Nah, karena emas ini kan dia kurang lebihnya tahan terhadap inflasi dan tingkat suku bunga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sekarang tingkat suku bunga memang lagi tinggi sehingga orang berbondong-bondong untuk mengambil uangnya dari bursa efek untuk dimasukkan ke bank ya, karena bank menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau return yang lebih tinggi dengan skema risiko yang lebih rendah ya. Kalau misalnya kita bilang bank, walaupun kalau bank jangan sampai di Bank Amerika ya, mereka banyak yang bergejolak gitu ya. Nah, kalau tingkat suku bunga naik, orang tarik uang dari bursa efek dimasukkan bank, saya kalau prefer kita bisa mulai untuk tambah lot kita di saham ya. Saat saham itu mulai turun, waktunya kita untuk tambah banyak kepemilikan, atau mungkin teman-teman yang sekiranya masih takut dengan resiko untuk apa namanya investasi di bursa efek bisa mulai dengan reksadana. Reksadana ini bisa reksadana saham maupun reksadana campuran yang memang equity-nya lebih tinggi secara persentase. Nah, once pada saat nanti tingkat suku bunga sudah mulai turun, karena prediksi kalau saya baca itu kurang lebih di kuartal 3, kuartal 4 itu nanti prediksi suku bunga mulai melonggar atau turun. Nah, reksadana saham campuran ataupun saham itu mungkin akan naik, akan melonjak gitu ya. Jadi kita mainnya timing sih Bapak Ibu. Ya. Dan tidak ada investasi yang memang pasti untung, pasti bagus, nggak ada. Hanya kita perlu untuk lakukan analisis saja. Kalau analisis saya di saat-saat seperti ini kurang lebihnya bagusnya kalau mau lindung nilai atau lindung nominal aset kita ya di emas, salah satunya diversifikasi di situ. Kalau sudah mulai investasi di saham ya mungkin lebih banyak tambah porsi kepemilikan ya kan. Kalau misalnya dana segarnya ada ya, atau mungkin yang mungkin lagi pemula mau belajar untuk investasi tapi holdnya jangka panjang ya, holdnya jangka panjang bisa mulai ke reksadana campuran maupun reksadana saham. Kalau karena nilainya lagi turun, kemudian nanti once suku bunga dia mulai turun, nilai reksadana saham campurannya melonjak gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Ini juga ada tambahan sharing dari Pak Tarumanegara nih. Menurut saya adalah investasi properti di Jerman itu adalah yang terbaik meskipun perang Ukraina masih berlangsung. Oke, terima kasih Pak Tarumanegara. Ke next question ya Mas Vincent ya. Boleh. Ada pertanyaan tambahan lagi dari Pak Yahya lagi nih.
Mohon pandangan mengenai investasi cryptocurrency ke depannya. Apakah bisa merupakan investasi yang menguntungkan? Ya, kalau investasi kripto sendiri sebenarnya kalau dibilang menguntungkan sih bisa jadi menguntungkan ya. Tapi karena memang dia belum dijadikan instrumen investasi yang general dan belum banyak penerimaan dari berbagai macam negara, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu masih masih bisa jadi dilema buat kita gitu ya. Tapi untuk pemilihan instrumen kripto tertentu yang memiliki fundamental baik, seperti yang tadi saya sempat ungkap, contohnya kayak Bitcoin ataupun Ethereum, itu mungkin bisa jadi salah satu opsi juga untuk diversifikasi ya, bukan untuk all in gitu sih. Nah, yang penting pada saat kita mau invest ke kripto, jangan lihat supply demand-nya yang volatility-nya naik turun gitu ya. Tapi lebih ke fundamental. Seperti kita pilih saham deh atau emiten. Kalau secara fundamental perusahaannya bagus, ya kan, dan menguntungkan secara ataupun underlying-nya dia usahanya apa juga jelas, ya kita fair-fair aja untuk investasi di situ. Walaupun harganya mungkin cenderung sekarang turun atau mungkin nanti bisa naik dan sebagainya. Asalkan trennya jelas gitu ya. Tapi jangan all in ya Bapak Ibu ya di kripto ya. Karena banyak orang yang all in bahkan sampai bela-belain hutang ya. Klien saya juga ada yang sampai kayak gitu. Sampai sekarang juga lagi masa pemulihan untuk pelunasan hutang karena dimasukin ke kripto dan turunnya sampai dengan 70 sampai 80% waktu itu. Ya, oke, thank you. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Yahya. Oke, karena waktu juga sudah ini ya sudah cukup panjang kita sharingnya. Mungkin saya kasih satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan terakhir nih dari para peserta yang masih ingin bertanya. Silahkan sebelum kita tutup sesi hari ini. Sepertinya udah clear ya Pak Mas Vincent, udah nggak? Oh Pak Vincent ya. Mas Vincent tadi, maaf, emitennya tadi apa ya kalau boleh sharing ya? Coba. Oh, oke. United Tractor, Pak. Oh, UNTR. Oke. Iya. Ya, thank you nanti saja. Baik. Oke, baik. Mas Vincent, dengan demikian udah berakhir juga sesi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Vincent untuk para, mungkin di sini udah banyak yang sudah mulai investasi atau yang baru akan mulai investasi. Ini ada saran apa nih Mas terakhir? Ya, thank you. Kalau misalnya dari saya sih sederhananya Bapak Ibu, untuk kita yang mungkin berstatus investor ataupun ingin memulai journey investasi kita, jangan lupa untuk kita bangun pondasi keuangannya dulu ya. Jadi fokuslah pada perencanaan keuangan sehari-hari terlebih dahulu, kurangi porsi hutang yang dimiliki, jangan pernah investasi dengan menggunakan hutang Bapak Ibu ya. Karena kembali lagi investasi itu belum tentu untung, tapi hutang pasti harus dibayar. Ya. Nah, kemudian ke depannya Bapak Ibu bisa mulai bangun jaringan pengaman juga ya dengan kepemilikan insurance maupun dana darurat. Barulah nanti Bapak Ibu fokus ke pemilihan produk. Jadi jangan fokus ke produknya doang Bapak Ibu ya, tapi dasar atau fondasi keuangannya belum kuat. Kurang lebihnya itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Ingat ya, investasi itu belum tentu untung, tapi hutang sudah pasti harus dibayar ya, Mas Vincent ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Vincent, untuk sharingnya pagi hari ini, di hari Sabtu ini. Sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi pedoman juga buat kita para peserta di sini untuk melakukan investasi ataupun perencanaan keuangan pribadi ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih telah hadir di webinar hari ini. Selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you semuanya. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.